Informasi, hiburan, dan solusi. Selamat siang pendengar KP. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Indra Holim kembali menyapa Anda live langsung dari Penajam Pasir Utara. Dan seperti biasa kalau saya sudah live seperti ini, saya akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan kami live langsung sekali lagi dari Penajam Pasir Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya akan berbincang seputar event yang sangat-sangat wow. Dekat tanggal 17 Agustus ada banyak sekali event yang diselenggarakan di Penajam Pasir Utara. Salah satunya adalah Expo IKN, Ibu Kota Nusantara 2024. Dan untuk saat ini saya akan berbincang dengan Bapak Margono Hadi Sutanto SSTP, selaku Kepala Dinas KUKM Perindak PPU. Oke, betul ya penyebutannya Pak ya? Iya, betul. Saya sedang menebak-nebak ini. Oke, Pak Margono, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, nanti juga kita akan mengajak pendengar KP yang lain untuk bergabung bersama dengan kita di sini. Yang punya pertanyaan, silakan kirimkan di 0816 20954. Pak, kita ngobrol seputar Expo IKN 2024. Iya, betul. Tapi saya ingin tahu dulu Pak, tahun-tahun lalu ada expo-nya Pak atau baru tahun ini diselenggarakan expo-nya Pak? Kayaknya baru ini deh ya. Baru ini Expo-nya, ya? ya. Jelang 17 Agustus juga Pak? Iya, benar. Masih dalam satu rangkaian Pak? Rangkaian 17 Agustus. Rangkaian 17 Agustus. Oke, kira-kira apa yang mendasari Pak ketika expo ini digelar Pak? Iya, jadi kita juga nggak mau ketinggalan momen lah intinya ya dengan pelaksanaan upacara bendera di Istana Negara yang baru. Pak Presiden kan upacara di IKN nih. Kemudian tentu kan di sana ada tamu-tamu negara. Tamu-tamu negara baik dari dalam maupun luar negeri tentunya akan hadir di sana. Nah ini kan ada banyak orang datang. Ya, kita pengen mencuri momen itu. Jadi kita pengennya juga PPU ini bakal dilirik sebagai potensi investasi juga selain IKN. Karena kan posisi Penajam Pasir Utara ini kan strategis ya. Strategis sebagai daerah asal IKN, daerah mitra. Kemudian secara geografis juga kita posisinya sangat menguntungkan. Dan mungkin saja banyak orang yang belum tahu, pelaku-pelaku usaha itu belum tahu gitu. Nah, makanya harapan kami dengan IKN Expo ini banyak pelaku usaha yang datang bersama dengan tamu-tamu negara itu. Dan kita akan tunjukkan potensi-potensi investasi di Penajam Pasir Utara. Oke. Pak, apa sebenarnya Pak tujuan utama dari Expo ini selain tadi ini dalam satu rangkaian 17-an, banyak tamu negara yang datang. Sementara dari Penajam Pasir Utara sendiri, tentunya ada satu goal besar yang pasti ya. Yang itu tadi, goal besar kita agar banyak investasi nanti. Banyak investasi Pak ya. Dari pelaku-pelaku usaha itu nanti, mumpung di sana ramai, ya kita geser ke sini gitu kan. Kita siapkan expo supaya orang bergeser. Ada forum di sana, kurang lebih ada 7 forum yang akan kita gelar. Kemudian ada pameran, selain pameran investasi, ada pameran UMKM, produk-produk unggulan kita juga. Nanti kita semua akan pamerkan di sana. Oke. Pak, ini siapa aja yang terlibat Pak di expo kali ini Pak? Banyak ya yang bergabung di expo kita gitu. Kita ada tenda roder yang memang kita khususkan untuk OPD PPU. Di sana nanti akan ada pameran investasi di berbagai bidang dari masing-masing perangkat daerah. Kemudian dari Pemda luar PPU banyak juga yang bergabung. Ya, kemudian dari BUMN ada, BUMD, pelaku usaha. Kemudian banyak yang sudah bergabung dan ikut berada dalam expo kita. Itu untuk yang pamerannya. Untuk yang forum, ada 7 forum dengan pembicara baik dari akademisi, praktisi, pemerintah, dari dalam maupun luar negeri. Yang akan dari dalam maupun luar negeri Pak? Nanti akan mengisi forum kita. Tema besarnya apa Pak kalau forumnya ini Pak? Yang pasti pembangunan dan investasi. Kalau mau kita bicara peluang investasi. Pasti akan di situ-situ ya Pak ya, pembangunan dan investasi. Nanti itu berlangsung dari tanggal berapa? Tanggal 15 sampai 18 itu full kita. Jadi ada pameran, forum, entertain, ya, kuliner gitu. Kuliner ada juga Pak? Ada, pasti ya. Berarti ini live cooking langsung di sana juga Pak? Enggak lah, kita UMKM kita kan banyak tuh. Banyak UMKM kita yang memang layak ya, dan memang terbatas
Terbatas itu karena memang fasilitasnya yang terbatas. Mungkin sekitar 50 stand kuliner yang akan kita isi. Jadi selain nanti orang bisa hadir forum, kemudian event-event lain, ada entertain, ada artis juga malam gitu kan, ada band, ada penyanyi. Nanti kan orang bisa jajan juga. Artis lokal? Lokal maupun yang nasional. Nasional ada juga ya nanti Ya, makanya datang rame-rame. Oke, ini dipastikan eventnya ini akan luar biasa sekali ya Pak ya? Iya. Akan luar biasa, akan sangat-sangat ramai nanti tanggal 15 ya Pak ya? Besok pembukaan ya. Besok pembukaan. 15 jam 9 pagi kita buka. Sampai 18 malam. Sampai tanggal 18 ya Pak? Berarti cuma 3 hari aja dong Pak? 4 hari. 4 hari ya? 4 hari, 4 malam. 4 hari, 4 malam ini ada goal besar yang apa ya, yang sudah ingin dicapai ya dalam expo ini, dan kita break dulu Pak ya. Kita break sesaat, dan pendengar KP tetap bersama dengan kami. Kami juga mengundang Anda untuk live bisa ngobrol langsung dengan Pak Margono di sini di 0816 200 954. Kami kembali sesaat lagi. Sembilan 954 KPFM Balikpapan, informasi, hiburan, dan solusi. Pendengar kami, kita masih di live talk show langsung dari Penajam Pasir Utara. Saya masih ngobrol bersama dengan Bapak Margono Hadi Sutanto, dan Anda bisa berinteraksi langsung dengan Pak Margono di sini di 0816 200 954. Kita masih ngobrol seputar Expo IKN 2024. Salah satu event yang digelar nanti besok ya Pak ya? Besok kita mulai jam 9 pagi. Ya, mulai jam 9 pagi itu pembukaannya. Jadi kalau Anda yang sedang mendengarkan ini mungkin bisa sempatkan waktu nanti besok ya untuk datang. Nah Pak, ini selain melibatkan UMKM ya yang ada di sini utamanya ya Pak ya. Memang 50-50-nya ada di sini semuanya. Oh iya. Oh iya, UMKM kita. Jadi UMKM kita itu kan banyak ya, banyak. Dan tidak mungkin bisa tertampung semua gitu kan ya. Makanya kita lakukan kurasi. Karena eventnya ini kan sebenarnya kita fokusnya ke investasi tadi, ke forum gitu. Jadi kita kurasi menjadi UMKM yang mungkin memang kita anggap ya selama ini banyak belajar lah dengan binaan-binaan kita, upgrading penampilan gitu ya, terus kemudian apa lebih inovatif gitu, kemudian dia perizinannya juga lengkap, terus transaksi digitalnya juga bisa berjalan. Ya tentu kita kurasi dengan apa dengan item-item penilaian seperti itu. Sehingga nanti memang karena tempat yang tersedia hanya sekitar 50, ya akan kita akomodir 50 itu. Pak, berarti Pak di antara proses 50 ini ya Pak ya, 50 itu tadi dikurasi, berarti itu sistemnya daftar dulu atau gimana? Berarti enggak kan selama ini kita banyak yang aktif ya, UMKM kita kan aktif bersama kita. Kita ini kan kegiatan kita ini terus ya. Kita banyak event yang kita lakukan, baik event yang memang kita khususkan untuk UMKM sendiri, maupun event yang seperti sekarang kan sebenarnya fokusnya ke potensi investasi gitu kan. Kan kita bisa melihat juga gitu kan, kita bisa melihat selama ini bagaimana keaktifan mereka, bahkan omset mereka pun kita tahu juga gitu kan. Dan memang yang ya kami anggap layak gitu, kami anggap layak, karena kan banyak tamu-tamu dari luar nanti yang akan hadir. Kita tunjukkan bahwa PPU ini sebenarnya sudah cukup siap untuk apa menghadapi ibu kota negara. Kita siap bahwa kita itu layak untuk orang berinvestasi di kita di sektor apapun. Gitu. Di sektor terutama ini ya Pak ya? Iya, apapun itu. Di UMKM, semua industri dan lain sebagainya semua nanti kita akan pamerkan. Oke.
Pak, itu kalau misalnya besok itu acaranya Pak, selain ya mungkin expo ya, expo seperti biasanya semua bisa datang, bisa melihat, itu ada rangkaian acara apa lagi Pak? Di sana, Banyak Pak, gitu nanti? ya, banyak forum tadi tentu ya. Forum tuh sehari bisa 3 sampai 2 kali, 2 sampai 3 Sesi kali. ya? Ya, Sesi 3 kayak sampai gitu. 2 sampai 3 sesi gitu. Pagi, siang, sore gitu. Kemudian di outdoor kita juga banyak hiburan. Anak-anak sekolah itu kan ada festival-festival musik gitu kan, festival band, kemudian dari komunitas-komunitas. Banyak yang bisa dilihat, yang bisa diikuti, ada jalan sehat. Ada jalan santai, banyak door prize Tanggal juga berapa, Pak, nanti itu, Pak? hari Minggu tanggal Oh, hari 18-nya. pas penutupan, Pak, ya? Benar. Itu kita banyak lah nanti, pokoknya dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam itu selama 4 hari kita full, baik indoor maupun di outdoor. Oh, oke. Berarti ini sampai 8 sampai 10 malam ya? 8 pagi sampai 10 Iya. malam ya Pak ya? Jam 8 pagi itu sudah banyak kegiatan kayak ya jalan sehat, senam gitu kan. Jam 10 booth itu sudah mulai dibuka. Kuliner. Kemudian di main stage-nya ada hiburan-hiburan. Kemudian di indoor-nya ada forum. Ya banyak lah semuanya nanti. Pak, kalau dari Pak Margono sendiri ini persiapannya berapa lama sih Pak? Praktis 1 bulan lah kita mengkonsepnya semua. Iya, 1 bulan. Ya berangkatnya dari itu tadi. Orang rame datang ke IKN upacara. Terus masa kita mau diam diri? Iya kan? Orang cuma ngelewatin kita doang. Nangkap momen ya. Bener, orang cuma ngelewatin, orang fokusnya ke IKN-nya saja. Orang nggak tahu bahwa PPU ini punya posisi strategis. Ya kan? Terutama bagi para pelaku usaha. Nah itu harapan kita sebenarnya. Dengan begini, kita berharap mudah-mudahan ada VIP atau VVIP yang mau hadir ke expo kita. Ya kan, entah siapa pejabat tinggi yang akan hadir gitu kan, yang akan melirik kita. Kemudian hadir ya kita berharap para investor, pelaku usaha ini bisa ikut gitu kan. Nah, melihat ya di situ kita bisa berharapnya PPU ini bisa dilihat, semakin dicari tahu dan semakin menarik minat dunia usaha untuk investasi. Pak, ada koordinasi Pak dengan pemerintah yang pemerintah pusat saat ini mungkin ketika event ini besok dibuka bisa dong ditarik ke sini Ya, tamu-tamunya kita gitu. sebarkan banyak undangan ke kementerian-kementerian, ya. Ke otoritas sendiri kita kemarin sudah ketemu. Saya ketemu dengan Direktur Bud Parekraf dan Direktur Pemberdayaan Masyarakat. Beliau juga mengatakan siap untuk membantu mempromosikan event kita ke tamu-tamu negara. Oke. Pak, ini kan selain tadi kita sudah ngobrolin soal goal, kemudian ini saya agak sedikit penasaran Pak dari forumnya ini Pak nanti. Iya. Nah, forum ini kan akan bicara tentang investasi. Benar. Kemudian ini keadaan UMKM yang ada di sini Benar. juga. Dari dalam dan dari dalam dan luar negeri. Dan ini nggak main-main Pak. Pembicaranya pasti hebat-hebat. Iya, Pak. benar. Nah, bisa di intro di sini, bisa di spill di sini Pak temanya itu Pak. Dan siapa-siapa aja Pak nanti Pak. Ada beberapa forum ya yang spesifik kita bahas tentang investasi. Peluang investasi baik di IKN-nya maupun di Penajam Pasir Utara. Ya tentu dari kementerian ada beberapa pejabat eselon 1 yang sudah siap jadi narasumber kita. Kemudian dari dari luar negeri juga ada, dari Australia, dari Korea, dari Jepang juga siap untuk jadi narasumber. Ya insya Allah lah kita akan banyak lah nanti eventnya expo-nya forumnya kita bicara forum investasi, forum pembangunan, forum kesehatan, UMKM, ya semuanya nanti kita akan ada. Oke, berarti ini paket lengkap ya Pak ya? Kita berharap 4 hari ini padat dan lengkap gitu. Oke. Nah ini ketika forum ini digelar Pak, ini mengundang semua apa gimana Pak nanti? Oh iya, jadi kita undang semua stakeholder ya. Stakeholder. Baik dari seperti kawan-kawan kita Kadin, ya, HIPMI tentu punya kepentingan terhadap investasi di Penajam Pasir Utara, di dunia usaha khususnya. Gitu kan. Kemudian kita juga nggak meninggalkan kesehatan, pendidikan, ya banyak potensi investasi di sana. Kemudian kita ada job fair juga. Sorry saya lupa tadi. Ada job fair. Ada job fair juga. Mulai besok juga Pak berarti. Job fairnya kemungkinan di hari kedua kayaknya ya. Oh hari kedua. Berarti tanggal 16 ya. 16. Ada job fair. Kita bikin paket lengkap lagi. Ini Makanya datang aja.
nggak ada event kosong, pasti ada Oke. event. Pak, job fair-nya ini dari sini, dari Iya, dari perusahaan-perusahaan di wilayah PPU, kemungkinan yang sudah konfirmasi itu sekitar 5 perusahaan. 5 perusahaan ya? Iya, Oke. akan membuka lowongan di sana. Oke, perusahaannya bisa di-spill, Pak? Nanti kawan-kawan di Snaker lah ya. Nanti di Snaker yang akan jadi VIC kita Ada untuk ya job nanti fair-nya. ya? Oke, baik. Sampai di situ dulu, kita break dulu sejenak. Kami akan masih melanjutkan perbincangan ini bersama dengan Bapak Margono. Kami juga masih mengajak Anda untuk berinteraksi langsung, ngobrol langsung dengan Pak Margono di sini di 0816 20954. Kami akan kembali sesaat lagi. ...954 KPFM Balikpapan, informasi, hiburan, dan solusi. Kami masih berbincang bersama dengan Bapak Margono Hadi Sutanto, SSTP, selaku Kepala Dinas KUKM Perindak Penajam Pasir Utara. Dan masih ngobrol seputar Expo IKN 2024. Ini yang akan digelar besok ya Pak ya? Iya. Gelar besok pembukaannya. Pagi, jam 9. Oke, tadi kita sudah ngobrol seputar nanti forumnya akan ada siapa, akan bicara tentang apa. Kemudian ini ada banyak sekali ternyata main event yang lain gitu, ada domain-domain yang lain juga. Ini ada lomba juga ternyata ya Pak ya? Lomba-lomba ada Lomba, beberapa. ada mungkin ada yang lain, mungkin operasi pasar atau apa gitu. Iya, kita juga ada pasar murah. Kita di sana ada pasar murah untuk kebutuhan pokok yang pabrikasi gitu ya, Mulai maupun besok yang juga itu, hasil Pak? pertanian. Iya, semua. Oke. Pokoknya sepanjang 4 hari itu dari 15 sampai 18 kita full. Kemudian lomba-lomba kita ada fashion show untuk yang di VIC oleh Dekranasda. Kemudian lomba-lomba yang di VIC oleh PKK ya, seperti lomba masak ikan dan lain sebagainya. Jadi banyak lah. Kemudian yang pelajar juga lomba-lombanya banyak gitu ya. Kayak festival ekskul gitu kita akan tampilkan juga di sana. Malamnya kita ada entertain gitu, supaya pengunjungnya juga semakin banyak. Oke. Pak, mau nanya juga, event ini Expo IKN 2020 selain melibatkan internal dari kantor sini Pak, itu terlibat berapa stakeholder ini Pak yang Kalau ngelihat berpadu semuanya kepadatan di sini, Pak? acaranya tentu kan banyak stakeholder. ini kebayang sih Pak dari yang Pak Margono jelaskan tadi, ini acaranya pasti rapat banget, padat banget ya kan Pak, mulai Ya. besok itu Pak. Kita di PPU sendiri tentu kan semua OPD terlibat, semua perangkat daerah, baik mengisi booth ya, maupun terlibat dalam forum, ya, banyak forum kesehatan tentu dari rumah sakit, dari dinas kesehatan, KB gitu kan, ya. Kemudian forum investasi kita dari perizinan terlibat, yang job fair dari forum dari dinas tenaga kerja, gitu. Semuanya nanti banyak terlibat. Kemudian dari ini juga dari provinsi juga mendukung kita, ya Pak Gubernur sudah menyatakan mendukung penuh kegiatan kita. Kemudian beberapa OPD provinsi juga turun untuk membuka booth di sana, kemudian mengisi forum juga sebagai narasumber. Kemudian dari BUMN juga ikut BUMN swasta
itu juga akan membuka booth di sana. Ya kalau bicara keterlibatan sangat banyak yang terlibat gitu. Organisasi, ya, organisasi nanti kita forum-forum kita juga akan diisi teman-teman Kadin, HIPMI gitu. Terus stakeholder dari organisasi lain seperti ya PKK, Dekranasda, banyak lah semuanya kita. Ini memang dikerahkan semua ini Pak ya. Kita organisir semuanya. Organisir semua ya Pak ya. Oke, Pak ini kan 50 ya, 50 UMKM tadi ya. Yang tersedia. Yang tersedia ya. Itu kan pasti kan akan ada yang mungkin tahun ini tidak dapat difasilitasi Pak. Oh iya benar. Yang nggak bisa ikutan gitu Pak. Itu ada antisipasinya Pak gimana? Iya jadi kita juga minta maaf gitu ya, karena memang UMKM kita tuh banyak sekali. Itu takutnya kan Pak dikomplain, saya nggak bisa ikut tahun ini gitu kan sayang gitu kan Pak. Tapi kan hampir setiap bulan PPU ini punya event untuk punya UMKM, event ya, oke. Bahkan setiap minggu. Setiap minggu ya. Nah, setiap minggu kita punya event. Oke. Jadi kami harap pengertiannya juga buat teman-teman UMKM kita. Bukan kita tidak ingin, tapi ya kita kan memang eventnya ini bukan murni event UMKM, tapi event forum investasi gitu. Jadi memang fokus kita agak berbeda gitu. Biasanya UMKM memang kita full UMKM. Ini karena forum investasi, jadi fokus kita tidak full ke UMKM, sehingga memang yang terpenuhi hanya sekitar segitu tadi. Dan itu kita kurasi. Jadi saya harapkan itu jadi penyemangat juga bagi UMKM yang lain untuk lebih meningkatkan kualitas. Kualitas ya. Oke. Pak, ini kan kalau besok itu nanti acaranya dibuka oleh siapa Pak nanti? Selain Pak Margono nanti? Ya Pak Bupati rencana membuka. Oke. Ya kita berharap gubernur juga bisa hadir kan. Tapi memang kok udah dikoordinasikan ya, gubernur mudah-mudahan datang gitu ya Pak ya. Oke. Pak ada hal lain lagi Pak dari Expo ini yang mungkin di sisi lain mungkin masyarakat yang mendengarkan saat ini ingin tahu juga ada sisi-sisi lain yang misalnya Pak ada yang belum terekspos Pak? Saya pikir kita sudah sosialisasikan lah, masyarakat sudah bisa mengakses informasi itu. Kita udah sebarkan ke media dan harapan saya sih masyarakat bisa hadir aja sebenarnya. Masyarakat di sini maupun di luar, itu bisa maupun hadir di luar. Gitu ya. Kalau pendengar radio orang Balikpapan, karena apalagi pelaku-pelaku usaha, silakan hadir. Banyak di sini nanti mungkin dengan datang ke sini ternyata nanti akan menambah pengetahuan bahwa oh ternyata banyak potensi investasi di Penajam Pasir Utara gitu. Harapan kita sih itu. Oke Pak. Pak ini kalau tadi persiapannya sebulan ya Pak ya? Kurang lebih sebulan itu. Kalau bisa tahu juga ini menghabiskan budget yang banyak atau seperti apa? Tentu kita pasti keluar budget dong ya. Kita sewa tenda, tenda roder kita kan banyak yang kita sewa itu. Tenda dasar nafil, kemudian panggung utama gitu ya. Kalau jumlah pastinya saya nggak ingat ya, nggak hafal ya, tapi tentu pakai dana APBD untuk itu. Dana APBD ya Pak ya, yang pasti. Kalau tenda roder yang kita gunakan untuk OPD itu kan memang kita Pemda yang bayar. Gitu. Tapi kalau swasta ya mereka sendiri yang mengupayakan. Swasta terlibat berapa banyak Pak? Kalau bisa di cukup banyak lah ya, hampir sekitar 30% itu swasta. 30% dari swasta juga ya Pak ya. Oke Pak. Kita break lagi Pak ya. Kita break lagi dan kita masih akan terus berbincang seputar Expo IKN 2024. Ini event yang seru sekali di Penajam Pasir Utara dan akan dibuka besok dari jam 9 pagi besok. Dan ini akan sampai jam 10 malam. 4 hari berturut-turut, 4 hari 4 malam ya Pak ya. Betul. Ada Expo IKN dan juga ada forumnya juga ya. Nah ini sayang untuk Anda lewatkan, utamanya para pelaku UMKM. Ini ada yang dari dalam dan juga luar negeri narasumbernya ya Pak ya. Benar. Utamanya ini ada di forum. Kami akan kembali sesaat lagi.
954 KPFM Balikpapan, informasi, hiburan, dan solusi. Pendengar KP, terima kasih Anda yang masih mendengarkan dan juga Anda yang masih mengikuti siaran ini live langsung dari Penajam Pasir Utara. Saya Indra Holim masih terus ngobrol bersama dengan Bapak Margono selaku Kepala Dinas KUK M Perindak Penajam Pasir Utara. Dan Anda juga masih bisa bergabung di sesi terakhir ini di 0816 20954 untuk memberikan pertanyaan seputar Expo IKN 2024, dan ini adalah salah satu event besar jelang 17 Agustus yang akan diselenggarakan mulai besok ya Pak ya? Ya. Pak, lanjut lagi Pak, sesi terakhir ini Pak. Ini harus kita review lagi nih Pak, kita ulang lagi gimana sih kalau misalnya yang nggak bisa kebagian lapak, yang nggak bisa ikutan di Expo IKN 2024 ini Pak? Ya memang pemerintah kan punya kemampuan yang sangat terbatas. Oke. Kita memfasilitasi ini mungkin tidak bisa semuanya, karena jumlah UMKM itu banyak sekali. Banyak itu pun kan karena selama ini pemerintah memberikan, ya secara simultan memberikan ruang gitu kan ya. Artinya pemerintah tidak kurang-kurang gitu. Bahkan event itu tidak hanya mungkin setiap bulan, setiap minggu. Setiap minggu panggung di alun-alun itu diisi supaya ramai, kemudian supaya UMKM kita hidup gitu. Ya sekali lagi kami sampaikan, kami minta maaf ke para, mungkin ada pelaku UMKM yang tidak bisa terlibat karena keterbatasan kapasitas fasilitas yang ada. Ya tentu kan ini juga event-event lain kan pasti kita akan dorong terus. Bahkan setiap minggu tadi yang saya bilang. Setiap minggu ya Pak? Ya, bahkan hampir setiap bulan mungkin artis ibu kota ada kita datang. Bulan depan ada Harmoni Nusantara. Oke. Iya, di bulan September Harmoni Nusantara. Seperti apa itu bisa di-spill Pak? Harmoni Nusantara itu yang digawangi oleh Kemenko PMK. Oke. Dan ditempatkannya juga di Penajam Pasir Utara. Luar biasa Ya, sekali. di alun-alun. Jadi nanti itu juga bakal ada event yang justru ini eventnya nasional gitu kan. Yang digawangi oleh kementerian. Dan itu juga pasti akan lebih ramai lagi. Jadi agak sulit ya kondisinya karena memang kita terbatas. Dan event kali ini memang eventnya adalah event forum investasi. Gitu. Jadi memang bukan pure yang UMKM. UMKM kita akan ada event-event lanjutan sebenarnya, event-event lain. Jadi minta pengertiannya lah ya. Jadi ini terbatas. Kenapa? Terus kemudian apa alasannya yang kita pilih? Ya, yang kita pilih kan kita kurasi juga. Yang mungkin secara penampilan sudah bisa upgrade gitu, sudah layak. Kemudian dari sisi inovasinya, perizinannya, kan kita ingin menampilkan jajanan yang memang bisa dijamin sehat, gitu ya, nggak bikin tamu-tamu kita sakit perut dan lain sebagainya. Tentu kan kita harus jaga semua itu juga. Gitu. Nah, makanya harapan kita juga bagi teman-teman pelaku yang belum terakomodir bisa terus upgrade juga perizinannya, halalnya, kemudian kemasannya, semuanya bisa upgrade lah, sehingga nantinya bisa terkurasi juga gitu lah kalau ada event-event lain. Berarti ini penting ya Pak, perizinan, semuanya. Sertifikasi halalnya Ya, juga. Kemudian transaksi digital gitu. Nah itu transaksi digital penting juga ya ternyata Pak ya? Penting, itu bagian dari penilaian kurasi kita. Oke, karena memang di sekarang juga kalau misalnya kita pakai cash sebenarnya bisa ya, tapi orang-orang tuh sekarang udah males gitu, apalagi udah males ya? yang nilainya kecil kan, 10.000, 20.000 orang mending pakai. Udah tinggal pakai QRIS-nya aja ya Pak ya. Benar. Oke, mungkin selain itu yang belum terakomodir ini merasa event memang betul banyak ya, tetapi untuk tampil di Expo IKN ini feel-nya beda ya Pak ya? Saya pikir banyak kok event UMKM yang jauh lebih besar juga gitu Ada sebenarnya. juga ya, Pak ya? Okay. Nah, cuman kan ini bedanya kita memang untuk investasi, untuk forum investasi kita kan baru ini sebenarnya. Ini yang membuat ini jadi pembeda. Tapi kalau event-event yang lebih besar itu sebenarnya lebih banyak. Lebih banyak ya. Tahu bulan depan kita ada Harmoni Nusantara. Itu juga event nasional gitu dan ditempatkan di PPU. Dan saya yakin itu nanti semua pelaku UMKM bisa terlibat. Oke. Berarti ini memang dijamin ya Pak, tiap minggu itu ada event ya Pak ya? Pasti ada event ya. Jadi gitu. Don't worry ya para pelaku UMKM yang belum terakomodir. Itu kan bisa memang ya? Kadang-kadang ada momen-momen itu kita nggak bisa memaksakan diri karena memang kan kondisinya tidak memungkinkan itu. Oke, dan ini memang Expo IKN ini berbarengan dengan ini mau 17-an dan juga nanti ada forumnya ya Pak nanti ya. Ya, oke Pak. Ini untuk yang terakhir Pak, ada yang ingin Anda sampaikan kepada
pelaku UMKM dan juga kepada masyarakat yang sedang mendengarkan saat ini? Ya, jadi mungkin kepada seluruh pendengar ya, ke masyarakat secara umum gitu ya, bahwa kita dalam Expo ini kita ada beberapa forum yang mungkin bisa pendengar ikuti gitu. Di antaranya ada forum pembangunan, kemudian forum investasi. Jadi bagi para pelaku usaha yang terutama kita harapkan bisa ikut hadir, langsung saja datang, kemudian nanti registrasi dan bisa ikut di sana. Narasumbernya juga lumayan nih, udah nasional maupun internasional gitu. Kemudian bagi para masyarakat secara umum bisa hadir untuk menikmati kuliner, kemudian senang-senang ada entertain di sana, ada panggung utama yang diisi oleh penyanyi-penyanyi terkenal, kemudian ya bisa nonton atau bisa melihat booth-booth pameran produk-produk UMKM dan lain sebagainya. Kita tunggu kedatangannya di Penajam Expo, IKN Expo Penajam Pasir Utara Serambi Nusantara 2024. Serambi Nusantara. Oke, Pak, satu tambahan Pak. Ini kalau untuk mau registrasi besok langsung ya Pak? Kalau untuk forum silakan datang langsung ya registrasi besok. Tidak perlu daftar ya, di kita tempat sediakan aja, tempat cukup besar untuk forum itu, kapasitas kursinya sekitar 250. 250 ya. Jadi kalau saya pikir masih cukup lah kalau mau langsung datang langsung registrasi. Mungkin alamatnya bisa di-spill juga Pak? Di Expo di halaman Stadion Panglima Sentik Penajam Pasir Utara. Oke, itu alamatnya, bisa langsung ke sana besok Datang ya? sana jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Jam 8 sampai dengan jam 10 malam. Pendengar KP, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Margono Hadi Sutanto. Pak Margono, terima kasih banyak. Ya. Sudah berbincang, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak ya. Ya. Dan demikian live langsung dari Penajam Pasir Utara, pendengar KP, saya Indra Holim pamit. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan semoga menginspirasi. Selamat siang dan sampai jumpa.